Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, di sini saya akan memaparkan tugas dari calon guru penggerak koneksi antar materi modul 2.1 pendidikan berdiferensiasi. Sebelum menginjak lebih jauh tentang materi pembelajaran berdiferensiasi, izinkan saya mengenalkan diri, yaitu yang pertama adalah Bapak Teguh Supriyadi selaku fasilitator saya, dan yang kedua adalah Ibu Mistia selaku pengajar praktik, dan saya sendiri adalah Ari Cahyo Wismayanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Ibu dan Bapak guru hebat, di sini adalah ada sebuah cuplikan kata-kata dari Arthur Overheide. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Ibu dan Bapak guru hebat, pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, menurut Tomlinson. Yang kedua ada melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Akan tetapi, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Berikutnya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu dan Bapak guru hebat menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik atau kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, atau bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan aplikasi akunpintar.id. Berikutnya, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran. Melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, pertanyaan berikutnya adalah: jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar murid yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan melalui 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Yang kedua adalah minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga adalah profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasannya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Berikutnya, Ibu dan Bapak guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara sebagai berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama adalah ada konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Berikutnya ada proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya.
Yang terakhir ada produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Ibu dan Bapak guru hebat, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Di sini adalah ada koneksi antar materi dari apa yang kita pelajari dari modul pertama hingga saat ini. Berikut adalah pola gambarnya. Keterkaitan antar materi. Yang pertama adalah keterkaitan materi 1.1 filosofis KHD. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan berkaitan dengan materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, kita berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi berikutnya adalah di Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Nilai dan peran guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, pendidik harus selalu berpikir apa yang murid butuhkan, dan ini berkaitan dengan materi di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, kita berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil pelajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. IA melalui tahapan bagja yaitu ada B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. A. Ambil pelajaran apa yang sudah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. C. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dan ini juga berkaitan dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, kita berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ibu dan Bapak guru hebat, keterkaitan antar materi yang berikutnya adalah di modul 1.4 budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman sekelasnya, sehingga siswa merasa dirinya bagian dari kelasnya. Dan modul 1.4 budaya positif ini juga memiliki keterkaitan dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, kita berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ibu dan Bapak guru hebat, yang terakhir adalah
kesimpulan dari apa yang saya paparkan mulai dari awal hingga terakhir. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian apa yang bisa saya paparkan di koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.